Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mengenal manhaj salaf awalnya pada tahun 2015 melalui Ustadz Khalid Basalamah di video YouTube-nya. Kebetulan video yang lewat saat itu di beranda YouTube saya adalah mengenai arwah seseorang atau perjalanan seseorang ketika meninggal dunia. Yang menurut saya pada saat itu pernyataan itu adalah pernyataan yang masuk akal sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Karena selama ini yang diyakini oleh saya dan sebagian masyarakat di sini yang notabene juga bukan bermanhaj salaf, orang yang meninggal itu masih bisa berkeliaran di rumah, melihat sanak saudaranya dan lain-lain sebagainya. Bahkan di video tersebut terlihat beliau memberikan pertanyaan kepada para jamaahnya mengenai rumah yang apabila di dalamnya ada orang yang mati bunuh diri, apakah berani beli rumah itu? Dan sebaliknya, kalau ada satu keluarga yang mati dibunuh perampok di rumah itu, apakah masih berani beli rumah itu? Lalu beliau menjelaskan tentang bagaimana perjalanan ruh orang mukmin dan orang fasik di alam kubur sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, di mana kalau orang-orang mukmin meninggal, maka akan datang dua malaikat dalam kubur memberikan pertanyaan dan akan dijawab dengan mudah. Lalu diperlihatkan padanya tempatnya di surga yang seluas langit dan bumi, dan kuburnya menjadi salah satu dari teman-teman surga menunggu untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Sebaliknya, apabila si mayit adalah orang fasik atau orang kafir, maka akan diperlihatkan tempatnya di neraka, dan kuburnya menjadi salah satu dari lubang-lubang neraka disiksa sampai menunggu kebangkitan di hari kiamat. Lalu beliau juga menambahkan, jadi tidak sempat ruh itu keluar untuk berkeliaran atau gentayangan di alam dunia ini, bahkan mungkin balas dendam kepada orang-orang yang masih hidup. Itu semua adalah akal-akalan sutradara film horor yang bahkan mereka pun bukan seorang muslim. Lalu mirisnya, sebagian orang yang di luar manhaj salaf masih mempercayai akan hal itu. Sejak saat itu saya sudah merasa yakin bahwa manhaj salaf ini merupakan ajaran Rasulullah sesuai dengan pemahaman para sahabat-sahabat dulu. Walaupun terus terang sampai saat ini saya juga masih mengikuti kajian dari ustadz-ustadz di luar salaf, tapi apabila ada yang ganjil dari kajian mereka, saya mencari pembandingnya lagi di ustadz-ustadz yang salaf. Jadi saya orangnya berpikiran terbuka, mana yang baik dan aman, itu yang saya ambil. Dan selama ini saya melihat ustadz-ustadz salaf selalu bermain aman dalam agama. Karena memang ada ancaman yang serius bagi pelaku bid'ah, di mana pelakunya itu tergolong sesat, dan sesat itu tempatnya di neraka. Sangat serius. Ada satu kaidah yang saya ikuti dari Ustadz Khalid mengenai agama ini, dengan pernyataan singkat beliau seperti ini. Kalau tidak kita buat, emang kenapa? Saya ambil contoh sederhana yang paling menggambarkan prinsip hidup saya beragama mengikuti manhaj salaf, yaitu mengenai celana di atas atau di bawah mata kaki. Semua ustadz salaf sepakat bahwa celana harus di atas mata kaki sesuai dengan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, kain yang berada di bawah mata kaki itu berada di neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 5787. Walaupun memang hadis ini masih banyak ditafsirkan oleh ustadz-ustadz lain dengan mengatakan bahwa maknanya bisa asalkan tidak sombong. Hadis ini dikaitkan dengan kesombongan, tetapi saya sebagai orang awam tidak akan membantah tafsiran dari orang lain, dari ustadz-ustadz yang lain, karena memang ilmu saya belum ada apa-apanya. Tetapi setidaknya saya juga memegang tafsiran dari ustadz-ustadz salaf yang pendidikannya sudah tidak diragukan lagi. Sehingga dimana dalam kondisi perbedaan pendapat seperti ini, maka saya menggunakan pernyataan pamungkas dari Ustadz Khalid, yaitu kalau tidak dilakukan emang kenapa? Dan saya memakai rumus apabila salah. Jadi contohnya seperti ini. Tafsiran Ustadz Salaf tentang hadis itu adalah mau sombong atau tidak, kain harus di atas mata kaki. Sehingga saya mengikuti sesuai tafsiran itu. Sedangkan Ustadz yang lain mengatakan tidak apa-apa di bawah mata kaki, asalkan tidak sombong. Apabila Ustadz salaf yang salah penafsirannya dan kain saya di atas mata kaki, terus kenapa? Apakah ada ancaman bagi kain di atas mata kaki? Kan tidak akan terjadi apa-apa nanti di akhirat apabila kain saya di atas mata kaki. Tetapi kalau saya balik, apabila ustadz lain yang salah tafsirannya, ancamannya sungguh sangat-sangat serius sesuai dengan hadis Rasulullah yang saya bagikan sebelumnya. Ancamannya yaitu neraka. Begitu juga kaidah ini saya terapkan pada hukum musik yang baru-baru ini sedang heboh perbedaan pendapat antar ustadz salaf dan ustadz lain mengenai musik.
Apabila Ustadz Salaf yang salah mengenai pemahaman musik, terus kenapa? Apakah ada ancaman bagi orang yang meninggalkan musik di akhirat nanti? Tetapi kalau saya balik lagi, apabila Ustadz lain itu yang salah pemahamannya mengenai musik, bagaimana? Maka hadis ini akan berlaku bagi pelaku musik. Sungguh akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras, dan alat-alat musik. Maka kita akan dikenakan dosa karena sudah melakukan perbuatan haram karena menghalalkan musik. Jadi saya di sini sebagai orang awam dalam beragama mengajak kita yang mungkin masih sama-sama awam dalam beragama agar mari kita lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu amalan dalam beragama. Mari kita main aman saja dengan prinsip yang saya sebutkan sebelumnya, karena saat ini maraknya bid'ah, syirik tersembunyi dan khurafat yang merajalela mengataskan Islam, sehingga untuk berpegang teguh pada kemurnian ajaran Islam pada saat ini sangat susah apabila kita tidak saling mengajak kembali ke manhaj salaf. Tapi saya juga tidak setuju hanya karena perbedaan pendapat ini. Sebagian dari kita yang bermanhaj salaf, apalagi yang masih awam, sudah berani menghina, memfitnah, bahkan na'udzubillah, sampai mengkafirkan ustadz-ustadz lain di luar salaf. Biarkanlah perdebatan dan perbedaan pendapat ini dilakukan oleh ustadz-ustadz kita yang memang sudah mempunyai ilmu masing-masing di bidangnya. Kita yang awam cukup diam menonton mereka dan mengambil mana pendapat yang lebih baik dan aman menurut kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.